Halo adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana nih kabar kalian yang ada di rumah? Kakak harap semuanya tetap baik-baik aja ya. Karena ada himbauan dari pemerintah untuk kalian tetap di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Kecuali ada hal yang mendesak kalian untuk berkegiatan di luar rumah. Itu pun kalian harus ditemani oleh kedua orang tua kalian. Dan jangan lupa kalian harus menggunakan masker. Karena penggunaan masker adalah anjuran dan aturan pemerintah yang dikeluarkan untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia yang berkegiatan di luar rumah. Jadi kalau kalian keluar rumah, pakai masker, jangan sampai enggak. Oke? Kali ini kakak akan sampaikan dua hal. Yang pertama adalah tentang mencuci tangan. Kalian harus tetap mencuci tangan dimanapun, kapanpun kalian berkegiatan. Jangan sampai nggak cuci tangan, karena itu adalah anjuran dari pemerintah juga. Dan yang kedua, kalian harus tetap belajar di rumah ya, karena kakak yakin nih pasti kalian dikasih tugas sama guru-gurunya yang ada di sekolah. Itu semua dikerjain ya, jangan sampai enggak. Oke? Oke, kali ini pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh Kak Kesia. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Udah siap? Ayo kita mulai. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk siapin hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan, Kau udah mati buat kami di kayu salib. Buat kami. Terima kasih Kau memanggil kami dengan sebutan sahabat. Karena Kau
surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Haleluya, haleluya, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sahabat kami, sahabat yang sejati. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami, agar kami bisa mengerti isi firman-Mu Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berharap kalian semua sehat dan baik-baik ya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema hidup yang benar. Nah, Kakak Tasya mau tanya nih, kira-kira menurut kalian hidup yang benar itu kayak gimana sih? Apakah hidup yang benar itu baik? Ya, hidup yang benar itu baik ya pasti ya. Hidup yang benar itu, ya bener Kak, nggak salah. Bener juga, tapi kan kalian harus tahu artinya ya. Benar itu seperti apa? Nah, tanpa berlama-lama, kakak akan memberikan video, serangkaian video lebih tepatnya, gimana sih caranya untuk kita hidup benar. Tapi, hidup benar yang seturut dengan pandangan Tuhan Yesus. Jadi, gak asal-asalan ya. Jadi, ini loh yang Tuhan Yesus mau, hidup benar yang seperti ini. Nah, mungkin kalian udah sering dengar ceritanya, tapi kakak akan ceritakan kembali biar kalian lebih paham lagi. Dan kakak mau kalian mendengarkan videonya dengan baik ya. Yuk, kita sama-sama lihat videonya. Kasih. Kasih itu apa sih guys? Apakah kasih itu seperti ini? Atau seperti ini? Kalau bukan, coba kalian bilang tidak ya. Jelas itu bukan kasih. Kasih adalah saling menyayangi, seperti kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus adalah kasih agape. Artinya, Yesus mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan, Ia rela mati untuk menyelamatkan kita dari maut. Jadi ingat ya, Tuhan sudah mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Sukacita. Pernah gak sih kalian ngerasa seneng banget karena baru dibeliin mainan baru sama orang tua kalian? Atau kalian seneng karena nilai ulangan kalian dapat nilai bagus? Pasti pernah dong ya. Tapi nih guys, sukacita itu sangat baik loh untuk kesehatan. Dalam ayat Alkitab Amsal 17 ayat 22a dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Nah, jadi tahu kan, penting banget untuk kita terus bersukacita dan berbahagia. Jangan marah-marah atau cemburu terus ya guys. Nanti cepet tua loh. Hehehehehe. Damai sejahtera.
Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata damai? Mungkin tenang atau aman? Ya, kalian semua benar. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, berarti damai sejahtera di sini Tuhan ingin kita tidak khawatir dan tetap tenang. Apalagi di saat-saat seperti ini ya guys. Kita tidak perlu khawatir dan panik. Karena kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Untuk itu, kita harus tetap berdoa dan meminta agar Roh Kudus selalu menyertai dan melindungi kita dari apapun. Kesabaran. Hayo ngaku, di sini siapa yang suka buru-buru kalau melakukan sesuatu? Misalnya aja nih, ketika kalian mau pergi sekolah, terus kalian pesan Gojek, dan kalian naik Gojek. Terus kalian bilang tuh, marah-marah ke abang Gojeknya. Ah, Mas Gojek, cepetan dong jalannya, buruan nih, saya udah telat sekolah. Gimana sih? Bisa bawa motor gak sih? Wah, kesian banget tuh abang Gojeknya dimarah-marahin gitu ya guys. Tapi jangan kayak gitu ya guys. Tuhan Yesus aja sabar loh menghadapi kelakuan kita yang kadang suka mengecewakan dia. Misalnya aja, kita suka marah-marah, suka menyontek, dan melakukan perbuatan lain yang tidak benar di mata Tuhan Yesus. Tapi kakak berharap kalian semua tidak seperti itu ya guys. Kemurahan. Lah, kok kemurahan sih kak? Kemurahan itu apa sih? Maksudnya kita murah gitu kak? Bukan dong. Kemurahan sama seperti kebaikan. Lebih tepatnya nih, kebaikan yang dilakukan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Atau bisa disebut juga sebagai kebajikan. Contohnya nih kakak kasih tahu ya. Ketika kamu menolong seseorang, kamu bukan memanfaatkan hal tersebut dan mengharapkan imbalan. Namun sebaliknya, kamu menolong orang tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Artinya, kamu tulus menolong orang tersebut. Kalian tahu, seperti kisah seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus bisa memberi makan 5.000 orang berkat kemurahan hati seorang anak kecil loh. Dan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak dan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisanya lebih, ada 12 keranjang. Kebaikan. Menurut kalian jadi anak yang baik itu gampang gak sih guys? Di sini, siapa yang suka bantuin mama papanya nyapu, cuci piring, gosok baju, jemur baju di rumah? Ayo angkat tangannya. Guys, baik itu bukan hanya melalui kata-kata ya guys, tapi juga melalui tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti yang kakak bilang tadi. Kak, aku ini baik loh. Pernah bantuin temen aku ngerjain ulangan. Dia nyontekin ulangan aku gitu kak. Itu namanya aku membantu dia kan kak. Bukan, nggak salah kan kak itu? Berarti aku baik dong. Nah loh, kamu salah besar. Itu namanya berbuat yang tidak baik. Nyontek itu kan sangat dilarang ya. Lalu kamu malah membantunya. Kalau kamu mau membantu temanmu, bantulah dia mengerjakan PR-nya. Mengajari mata pelajaran di saat mengerjakan tugas kelompok. Bukan pada saat ulangan ya guys. Itu salah loh. Hehehe. Kesetiaan.
Kalian pasti tahu dong ya cerita tentang anjing Hachiko yang selalu menemani majikannya sampai majikannya meninggal pun ia tetap setia menunggu majikannya dan berharap majikannya itu kembali kepadanya. Nah, sama nih seperti Tuhan Yesus yang gak pernah ninggalin kita loh guys. Tapi bagaimana caranya kita tahu ya kalau Tuhan gak pernah ninggalin kita? Coba kakak mau kita semua membuka Alkitab kita di Ibrani 13 ayat yang kelima. Lalu kita sama-sama baca yang keras ya guys. Oke. Kalian sudah dapat? Yuk kita sama-sama baca dari perikopnya ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Semuanya bilang amin. Oke, Alkitab sendiri berkata kalau Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Kita dapat merasakan Tuhan sekalipun kita tidak melihat. Kita bisa merasakannya melalui doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan juga ketika kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kelemah lembutan. Lemah lembut seringkali dikaitkan dengan kata bahasa Inggris yaitu weak atau kelemahan. Sebuah kamus yang populer memberikan pengertian tentang istilah lemah lembut, yaitu terlalu tunduk, mudah dipengaruhi, tidak menyali, dan tidak bersemangat. Pengertian itu membuat sebagian orang bertanya-tanya mengapa Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi jangan salah pengertian ya guys. Lemah lembut yang Tuhan inginkan bukan berarti kita lemah, selalu mengalah, tidak berdaya, dan sebagainya. Namun, lemah lembut merupakan bukti ketaatan kita sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, artinya sama seperti berbahagialah orang yang taat dan dengar-dengaran, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah marah-marah. Penguasaan diri. Siapa yang di sini pernah nonton film Frozen? Ada tayangan di mana Elsa marah dan ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga ia mengeluarkan sihir salju es dari tangannya dan karena amarahnya, ia tidak sengaja membukukan hati adiknya Anna. Sedih ya? Nah, itu akibat kalau kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian guys. Kalian bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kalian, bahkan orang yang kalian sayangi. Seperti ketika kalian marah-marah, lalu kalian tidak bisa menahan perkataan yang keluar dari mulut kalian, lalu berkata kasar kepada orang tua, kakak, adik, bahkan teman kalian. Hal ini akan membuat mereka sedih dan kecewa loh guys. Untuk itu, kakak mau kalian harus bisa mengendalikan diri kalian dengan belajar untuk tidak berkata kasar ya guys, kepada siapapun. Jadi itu videonya ya guys. Nah, kakak Tasya mau kasih tahu nih. Jadi kalau kalian simak dengan baik videonya, kalian pasti paham gimana sih caranya hidup yang benar, yang seturut dengan yang Tuhan Yesus mau, seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kalian enggak nih, ada 9 cara atau bisa disebut juga 9 buah roh. Nah, kalian tahu dong. Kalau kalian tahu yuk kita sama-sama sebutin ya dari awal ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, ada 9 ya jadi ya. Nah, kalau gitu kita sama-sama baca Alkitab kita di Galatia 5 ayat yang ke-16. Udah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, Kakak Tasya akan bacakan untuk kalian ya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini dia. Hidup yang benar itu adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Roh Kudus yang pastinya, bukan keinginan daging kita. Keinginan daging tuh apa sih, Kak? Keinginan daging tuh kayak tadi, marah-marah, suka seenaknya, terus udah gitu suka nyontek. Pokoknya yang enak tapi gak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kak, tapi kan aku suka nyontek karena enak. Ya iya, tapi kan itu bukan yang Tuhan mau. Ingat di video tadi, itu perbuatan yang tidak benar. Itu perbuatan yang salah. Nah, untuk itu kita harus hidup dalam roh. Nah, hidup yang benar, seperti yang ada di 9 buah roh yang udah Tuhan kasih untuk kita. Nah, itu sebagai apa adik-adik? Itu sebagai guidelines kita gitu. Itu sebagai penuntun hidup kita, gimana caranya kita untuk hidup yang benar. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa. Kalau menurut kalian susah, Kak, aku aja orangnya suka emosian dan lain-lain. Kakak pun juga suka kayak kalian. Karena kita semua masih manusia ya. Jadi pasti aja ngelakuin kesalahan. Tapi ketika kalian ngelakuin kesalahan, kembali lagi, kalian harus berbalik sama Tuhan Yesus, kalian minta ampun, dan kalian coba untuk hidup benar. Kalian coba ikutin tuh 9 buah roh yang tadi. Kalau kalian udah bisa semua, good job. Kakak kasih jempol 2 nih. Dua-duanya kakak kasih jempol. Di sini siapa yang mau punya 9 buah roh tadi? Coba angkat tangannya. Oke, kakak berharap kalian semua pasti mau ya. Nah, untuk itu jangan lupa selalu kita minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, dan baca firman Tuhan setiap hari biar kalian tetap tahu nih, gimana ya Kak caranya hidup benar, gimana ya caranya aku jauh dari dosa atau keinginan daging. Oke, bisa semuanya? Good. Oke, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang kita semua untuk sama-sama berdoa. Nanti kakak akan pimpin dalam doa. Yuk semua kasih sikap yang terbaik sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur sampai sekarang kami boleh sehat. Kami tidak sakit Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, berbuah, bahkan bertumbuh bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa hidup benar Tuhan, hidup yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau selalu pimpin kehidupan kami Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang terus bimbing dan menjamah kehidupan kami. Dan Tuhan juga berkati orang tua kami, mereka yang masih bekerja di luar rumah maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau berkati setiap mereka, lindungi,
dan jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti ibadah ini dan kami sangat bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Terima kasih banyak buat adik-adik yang udah nontonin videonya dari awal sampai akhir dan udah dengerin firman yang ngeberkatin kita banget yang dibawain oleh Kak Tasya. Pesan kakak buat adik-adik untuk tetap di rumah aja dan jaga kesehatan dan kebersihan agar kita dapat melancarkan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pasti udah pada kangen banget kan buat gereja bareng-bareng lagi. Sama kakak juga udah kangen, makanya tetap di rumah aja ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you. God bless you.